selamat siang semuanya. Jumpa lagi di video reaction hari ini ya. Kali ini aku mau lihat satu video yang berjudul Tol Bawah Laut Pertama Indonesia Diresmikan, 7 fakta pembangunan tol IKN yang siap beroperasi. Oke, tanpa buang waktu lama langsung aja kita lihat videonya. Setelah melakukan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, rumah dinas untuk para pejabat IKN, serta berbagai fasilitas lain, Presiden Jokowi juga tengah merencanakan pembangunan tol bawah laut yang akan menghubungkan daratan Balikpapan dan IKN yang terpisah oleh Teluk Balikpapan. Tol ini kabarnya akan menggunakan teknologi modern dan akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia. Tol bawah laut ya. Lantas, kira-kira seperti apa perkembangan proyek terhebat era Presiden Jokowi yang satu ini? Berikut 7 fakta pembangunan proyek tol bawah laut IKN yang bikin bangga rakyat Indonesia. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal dicanangkan. Proyek tol bawah laut IKN pertama kali terkuak ke publik pada Januari 2022 lalu. Nantinya, proyek kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif menuju IKN dari sisi timur, yakni di sepanjang tol akses IKN segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN 18,2 km yang akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 30 menit dari Balikpapan ke IKN. Proyek ini secara jelasnya akan menggunakan teknologi immersed tunnel, yakni berbentuk seperti terowongan yang dibagi menjadi beberapa bagian, sepanjang 1,5 km dan lebar 22 meter. Lalu ditenggelamkan ke bawah air pada kedalaman 40 meter, sekaligus menjadi tol bawah laut terdalam di dunia. Selain itu, di bagian ujungnya akan diberi segel dan sekat sehingga bisa mengambang di dalam air. Tak hanya itu, di proyek yang mengadopsi beberapa negara Eropa dan Korea Selatan ini juga terdapat 2 lintasan seperti terowongan pendek khusus untuk jalur satwa. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, teknologi immersed tunnel digunakan karena sesuai dengan konsep New IKN yang mengusung konsep Forest City. Apalagi di sekitar proyek ini juga terdapat habitat hewan yang dilindungi seperti pesut dan bekantan. Jika membangun jembatan di atas laut, sesuai dengan konsep morfologi dan ekosistem lingkungan di sekitar Selat Balikpapan. Tahapan pembangunan. Usai pertama kali dicanangkan, pemerintah langsung bergerak cepat. Jadi jangan sampai mengganggu ekosistem ya. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, saat ini proyek tol bawah laut IKN tengah dalam proses Feasibility Study atau FS atau studi kelayakan. Nanti setelah itu akan dilakukan Basic Engineering Design oleh Bina Marga. Indonesia dibantu dengan para tenaga ahli dari Belanda dan Korsel. Jika tahapan-tahapan tersebut selesai, barulah pembangunan fisik proyek ini dilakukan dengan perkiraan dimulai pada tahun 2024. Anggaran. Proyek tol bawah laut ini dikabarkan akan menelan dana yang tak sedikit. Staf ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawijaya menyebut, untuk 1 km tol saja akan menghabiskan biaya sekitar 4 triliun rupiah. Jadi, secara keseluruhan proyek ini akan menelan anggaran sebesar 6 triliun rupiah. Sama dengan terowongan bawah laut di Khor Al-Zubair, Irak, sepanjang 2,5 km yang menghabiskan biaya sekitar 12 triliun rupiah atau 4,5 triliun rupiah untuk 1 kilometernya. Hanya ada 6 di dunia. Indonesia patut berbangga, pasalnya di dunia hanya 6 negara yang memiliki tol bawah laut. Di antaranya ada terowongan Al-Shindaga di Uni Emirat Arab, terowongan Øresund yang menghubungkan Denmark dan Swedia, terowongan Rivierke di Norwegia, tol bawah laut Taihu di Cina,
Sydney Metro Tunnel di Australia, serta Marina Coastal Expressway di Singapura. Jika Indonesia berhasil membangun tol bawah laut ini, Indonesia bisa dibilang sejajar dengan negara-negara maju tersebut. Setelah Lebih Singapura. murah dari terowongan darat. Menariknya, tol bawah laut IKN ini lebih murah bila dibandingkan terowongan darat tol Sumber yang dibangun oleh investor Jepang. Oh, Sebagaimana lebih yang murah. diketahui, terowongan tol Sumber merupakan bagian dari ruas tol Padang Pekanbaru yang lebih tepatnya berada di seksi Payakumbuh, Pangkalan. Terowongan ini akan menembus perut Bukit Barisan dan menggunakan dua metode, yakni metode New Austrian Tunneling Methods atau NITM dan metode Tunneling Boring Machine atau TBM. Di sana akan dibangun 3 terowongan yang diperkirakan menelan biaya sekitar 9 triliun rupiah. Mahalnya pembangunan terowongan darat ini dikarenakan panjang lintasan dan medan yang harus dilalui. Keren ya. Jadi dia Kontroversi menembus tol bukit. bawah laut. Di balik dukungan warga Kaltim terhadap proyek tol bawah laut IKN, baru-baru ini heboh desain tol bawah laut Jawa Bali yang Kontroversi. rencananya dibangun di daerah Poros Situbondo dan Banyuwangi menuju Pasti ada Pantai aja ya Pura Segara kontroversi Rupek, ya. Buleleng, Bali. Tol bawah laut ini akan dibuat dari kaca transparan yang anti pecah. Sementara untuk pondasinya akan mengusung konsep submerged floating tunnel. Di balik isu ini, banyak yang merasa proyek ini akan mendapat banyak Kaca penolakan. transparan. Apalagi berdasarkan sejarahnya, Pulau Jawa dan Bali dilarang menyatu secara langsung. Bahkan beberapa waktu lalu, rencana pembangunan jembatan penghubung Pulau Jawa dan Bali juga dibatalkan karena tidak disetujui warga dan pemerintah Ada Bali. sejarahnya yang nggak Usut boleh. punya usut, desain tol bawah laut Bali Jawa itu ternyata hoaks semata. Desain terowongan tersebut berasal dari bangunan terowongan di luar negeri. Salah satunya terowongan darat akustik tunnels di Warsawa, Polandia, yang diedit dan ditambah dengan narasi yang menyesatkan. Mulai beroperasi. Belum diketahui jadi, secara pasti kapan proyek cuma tol bawah editan ya laut ini, IKN akan berita hoax selesai aja dan ya. beroperasi secara resmi. Yang jembatan Namun untuk kalau penghubung dikalkulasikan, kemungkinan Bali, besar Jawa, proyek ini akan rampung paling Katanya lama nggak boleh, 10 sampai secara 20 sejarah tahun juga ke nggak depan. boleh, nggak tahu ya, Lebih-lebih ada jika Presiden pantang Indonesia mungkin ya. selanjutnya bisa melanjutkan visi pembangunan yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun ke belakang. Kalau sampai Presiden terpilih Indonesia selanjutnya tidak satu visi dengan Presiden Jokowi, kemungkinan besar proyek ini 10 akan tahun terlantar ke dan depan hilang lagi dari ya, peredaran. kalau Proyek tol bawah Presiden laut ini selanjutnya harusnya satu jadi visi momentum ya, kebangkitan satu bangsa. visi sama Jika Jokowi. tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin proyek Aduh, ini tak sayang akan pernah banget ya. ada. Semoga saja pemimpin Indonesia di masa depan bisa meneruskan proyek-proyek warisan Jokowi dengan sebaik mungkin ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Oke ya guys ya, jadi terowongan bawah laut ini merupakan visi dari Presiden Jokowi ya. Tapi memang belum rampung ya, karena direncanakan 10 tahun atau 20 tahun ke depan baru akan rampung. Itu pun kalau misalnya visi presiden yang akan datang sama dengan visi dari Pak Jokowi, karena masa jabatan Pak Jokowi tahun ini kan akan berakhir ya guys ya, akan digantikan dengan pemimpin yang baru. Nah siapapun itu, kalau pemimpinnya visinya sama dengan Pak Jokowi, mungkin saja bisa diteruskan gitu. Tapi seandainya berbeda visi, apa boleh buat, pasti akan terbengkalai gitu ya. Sangat disayangkan. Dan juga ternyata memang terowongan bawah laut ini termasuk dalam 6 besar di dunia gitu. Kalau memang benar Indonesia merampungkan rencana ini semua gitu. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari aku. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction hari ini. Sehat-sehat selalu, sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Bye.